Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Ulistia dengan nomor induk mahasiswa 200207052 dari kelas TPPL 1C. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah termodinamika, yaitu mereview jurnal. Berikut penjelasannya. Review jurnal yang berjudul Kaji eksperimental karakteristik termodinamika dari pemanasan refrigeran 12 terhadap pengaruh pendinginan. Identitas jurnal. Jurnal ini berjudul Kaji eksperimental karakteristik termodinamika dari pemanasan refrigeran 12 terhadap pengaruh pendinginan. Lalu nama jurnalnya yaitu Jurnal Flywheel. Kemudian volume dan halaman. Volume 6 nomor 1 dan jurnal ini terdiri dari 6 halaman. Lalu tahun dibuatnya jurnal yaitu 2015. Kemudian penulis dari jurnalnya yaitu Mohtar Asron, Basuki Widodo, dan Dwi Bakti S. Kemudian reviewer dan tanggal reviewer yaitu saya sendiri, Asri Ulistia. Jurnal direview pada tanggal 3 Mei 2021. Latar belakang. Pengkondisian udara adalah usaha untuk mengatur temperatur dan kelembapan udara agar menghasilkan kenyamanan termal atau thermal comfort bagi manusia. Segala upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kerja sistem pengkondisian udara. Salah satunya adalah apa yang akan dilakukan pada penelitian mesin pengkondisian udara sistem kompresi uap ini. Mesin refrigerasi kompresi uap terdiri atas 4 komponen utama, yakni kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Kondensor dan evaporator sesungguhnya merupakan penukar kalor atau heat exchanger yang berfungsi mempertukarkan kalor di antara dua fluida, yakni antara refrigeran dengan fluida luar atau bisa berupa air ataupun udara. Perkembangan di bidang sistem kompresi uap ini terus dilaksanakan. Proses yang diamati dan dikaji dalam hal ini adalah pengaruh dampak pemanasan. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh pemanasan refrigeran terhadap efek pendinginan keluaran evaporator dan untuk mengetahui berapa nilai efisiensi terbaik yang didapatkan. Lalu, yang kedua yaitu untuk mengetahui ada tidaknya efek pendinginan jika refrigeran 12 dalam kondensor kedua dipanaskan dengan menggunakan kompor listrik sebagai sumbu panas. Permasalahan. Bagaimana pengaruh pemanasan refrigeran terhadap efek pendinginan keluaran evaporator? Berapa nilai efisiensi terbaik yang dihasilkan? Metodologi penelitian. Alat tersebut terdiri dari masing-masing 1 kompresor, 2 buah kondensor, 1 buah katup ekspansi, 1 buah evaporator, 1 buah kompor listrik, 3 buah katup atau keran, 6 buah pressure GUG, 8 buah termometer, 2 buah voltmeter, 1 buah anemometer, 1 buah tang amperemeter, 2 buah stopwatch. Berikut merupakan gambar keseluruhan dari alatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah memvariasikan tekanan yang pada kondensor kedua. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, katup dalam posisi terbuka saat mesin mulai dihidupkan. Tekanan akan naik menuju tekanan standar dari refrigeran. Lalu, saat tekanan standar tersebut tercapai, maka katup keran K1 ditutup, sehingga tekanan pada evaporator akan mencapai nilai 0. Yang ketiga, lalu tutup keran K2 dan K3. Di saat yang bersamaan, setelah ketiga katup tersebut tertutup, kompor akan menyala hingga memanaskan refrigeran yang terjebak dalam kondensor kedua.
Pemanasan ini dilakukan sampai mencapai tekanan yang diinginkan. Yang keempat, saat tekanan tersebut tercapai, maka katup K1 harus dibuka perlahan. Maksudnya, agar tekanan tinggi dari kondensor kedua tidak mengalir deras ke katup ekspansi. Lalu yang kelima, tekanan akan naik secara perlahan hingga mencapai batas tekanan standar dari refrigeran. Tutup rapat katup K1 saat tekanan tersebut tercapai. Lakukan pengambilan data dari semua indikator yang ada. Yang keenam, selanjutnya kembali lagi ke langkah yang pertama, begitu seterusnya sampai jumlah pengambilan data sebanyak 5 kali. Pengambilan data. Pada penelitian ini, proses pengambilan data yang digunakan adalah observasi langsung yang merupakan suatu teknik atau metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala atau peristiwa yang akan diteliti. Lalu hasil penelitian. Diperoleh hasil bahwa pemanasan refrigeran 12 pada kondensor kedua dapat meningkatkan tekanan refrigeran meningkat. Hal ini berimbas pada temperatur keluaran evaporator, sehingga pemanasan dapat meningkatkan efek pendinginan. Hasil, pada massa 750 gram, ki kompor mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan tekanan. Hal ini disebabkan karena massa yang dipanaskan oleh refrigeran bertambah banyak, sehingga waktu pemanasan juga seiring naik. Pada ki evaporator cenderung sedikit menurun, akan tetapi pada massa 12 bar mengalami kenaikan. Hal ini bisa disebabkan karena suhu yang dicapai untuk suhu stabil terlampau lama. Pada massa 850 gram, ki kompor naik sampai tekanan yang paling tinggi, yaitu 12 bar. Sedangkan pada ki evaporator cenderung menurun. Akan tetapi pada tekanan 14 bar, ki naik, akan tetapi tidak melebihi dari ki pada saat 11 bar. Hal ini disebabkan karena waktu yang diambil untuk suhu mencapai normal sedikit lama. Pada massa 950 gram, untuk ki kompor cenderung naik dengan stabil. Hal ini sesuai dengan panas yang dilepaskan kompor untuk memanaskan refrigeran mencapai tekanan yang diinginkan. Sedangkan pada ki evaporator juga cenderung menurun. Pada massa 1050 gram, ki kompor cenderung naik dengan stabil. Akan tetapi pada tekanan 11 bar ke 12 bar, kenaikan cenderung drastis. Berbeda dengan pada tekanan sesudahnya yang stabil, dikarenakan kondisi kompor yang sudah dingin, sehingga untuk memulai pemanasan cenderung agak lama. Pada ki evaporator cenderung menurun dengan stabil. Pada massa 1150 gram, ki kompor stabil naik walaupun pada tekanan 12 bar dan 13 bar terdapat selisih yang kecil. Sedangkan pada ki evaporator terjadi ketidakstabilan pada saat tekanan mencapai 13 bar dan 14 bar, di mana ki yang dihasilkan cenderung naik. Hal ini berbeda dengan massa-massa yang sebelumnya, di mana terjadi penurunan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya ialah kondisi evaporator yang tidak stabil. Lalu, jika dibuat grafik, maka akan berbentuk seperti berikut. Hubungan tekanan pada kondensor kedua terhadap kalor dan kalor evaporator. Lalu grafik yang kedua yaitu grafik hubungan energi diserap evaporator dan energi kompor. Di dalam grafik tersebut, pada tekanan 11 bar, efisiensi cenderung menurun, seiring dengan kenaikan massa. Lalu pada tekanan 12 bar, saat massa 950 gram, terjadi kenaikan. Dan pada tekanan 13 bar, cenderung turun dengan stabil. Lalu pada tekanan 14 bar juga menurun, akan tetapi saat massa 1150, terjadi sedikit kenaikan. Kemudian contoh perhitungan. Data perhitungan ki evaporator pada tekanan 11 bar. Di sini saya mengambil salah satu contoh yaitu pada massa 750 gram. Di sini menggunakan rumus ki E sama dengan mg dikali Cp dikali delta T. Di sini T-nya itu suhu, lalu dikali delta T-nya itu waktu. Sehingga diperoleh hasil 31.606,5 Joule. Selanjutnya penyajian data. Pada jurnal, data yang disajikan dalam bentuk tabel. Di sini saya mengambil salah satu contoh yaitu data hasil percobaan tekanan dan suhu pada massa 750 gram. Kemudian,
hasil dari perhitungan tadi dibuat tabel juga. Di sini yaitu ada tabel hasil perhitungan, yaitu tabel beda suhu dan waktu pengujian evaporator terhadap massa freon dan tekanan yang ditentukan. Di sini datanya yaitu ada masanya dari 750 gram, 850 gram, 950 gram, 1050 gram, 1150 gram. Kemudian pada 11 bar, 12 bar, 13 bar, dan 14 bar. Kemudian untuk suhu dan waktunya berdasarkan hasil perhitungan tadi. Lalu di sini ada tabel efisiensi yang dihasilkan. Dihasilkan efisiensi pada massa 750 gram itu di 11 bar itu ada 0,67711. Lalu pada 12 bar yaitu 0,7006. Kemudian pada 13 bar yaitu 0,5738 dan 14 bar yaitu 0,4322. Lalu pada massa 850 gram di sini di 11 barnya itu 0,58.503, lalu 12 barnya 0,3079, lalu 13 barnya 0,2643. Lalu pada 14 barnya 0,26.553. Dan seterusnya pada massa 950, 1050, dan 1150. Lalu kesimpulan. Setelah dilakukan penelitian mengenai kaji eksperimental, pemanasan refrigeran 12 terhadap pengaruh pendinginan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama yaitu pengaruh pemanasan terhadap efek pendinginan berpengaruh sedikit. Hal ini dapat dilihat saat tekanan mencapai 13 dan 14 bar. Nilai efisiensi yang dihasilkan cenderung kecil, berbeda pada saat tekanan 11 bar dan 12 bar. Efisiensi dari sistem masih tinggi. Yang kedua yaitu tekanan yang terbaik terhadap efek pendinginan saat refrigeran berada pada tekanan 11 dan 14 bar, karena nilai efisiensi yang dihasilkan hampir sama. Lalu kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review. Kelebihan jurnal yang pertama yaitu dalam jurnal ini penyajian data dilengkapi dengan tabel, sehingga memudahkan pembaca memahami data yang dikaji. Lalu perhitungan juga dimasukkan dalam jurnal, agar pembaca jurnal mengerti dan memahami dari mana asalnya hasil diperoleh. Yang ketiga, dalam jurnal ini dijelaskan pengambilan data melalui observasi langsung, yaitu suatu teknik atau metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala atau peristiwa yang akan diteliti. Kemudian kekurangan jurnal. Pada jurnal ini, abstrak masih memakai bahasa Indonesia. Biasanya pada jurnal-jurnal yang sudah internasional itu dilengkapi juga bahasa Inggris. Lalu, kekurangan yang kedua yaitu format penulisan jurnal belum rapi. Masih banyak kekurangan seperti spasi yang tidak sama. Kemudian terdapat beberapa penulisan kata yang tidak sesuai dengan EYD. Kemudian setelah saya mereview jurnal, sehingga terdapat sebuah kesan yaitu dengan adanya kegiatan mereview jurnal ini, menjadikan saya dapat memahami dan mencari pokok-pokok yang disajikan dalam sebuah jurnal. Lalu sekian dan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan mohon maaf. Sekian hasil penjelasan dari jurnal yang telah saya review. Apabila terdapat kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.